Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Natasha Ajuni Putri. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Universitas Abdurrahman di jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Nah, pada kesempatan ini aku mau sedikit membagikan cerita tentang diri aku, tentang passion aku, dan ketertarikan aku, serta bagaimana aku membranding personal aku, lalu mengaitkannya dengan konsep personal branding dari Peter Montoya tahun 2002. Nggak perlu lama-lama, jadi kita langsung aja membahas mengenai passion dan ketertarikan aku untuk saat ini. Nah, untuk ketertarikan atau passion aku sendiri, aku itu sangat-sangat tertarik dan sangat-sangat suka dengan dunia penulisan. Jadi itu aku sangat-sangat suka menulis dan lebih percaya diri mengekspresikan diri aku dengan menulis dibandingkan dengan berbicara di depan umum. Nah, jadi sejak SMP aku tuh udah mulai belajar dan aktif menulis di media atau platform yang mungkin dikenal banyak orang, yaitu Wattpad. Nah, pada tahun 2016 sampai tahun 2017 aku sempat menulis sebuah cerita dan alhamdulillahnya dibaca lebih dari 100.000 kali di Wattpad. Tapi karena satu dan lain hal aku memutuskan untuk berhenti pada saat itu, dan karena kesibukan juga jadi aku udah jarang lagi nulis di Wattpad, tapi masih berusaha untuk tetap nulis tapi belum di-upload di media manapun untuk saat ini. Nah, karena aku itu suka nulis, jadi itu aku berusaha membranding diri aku itu sebagai seorang penulis. Nah, bagaimana seorang penulis itu? Penulis itu dituntut untuk menjadi pribadi atau seseorang yang cerdas. Karena tulisannya itu mencerminkan bagaimana diri dari penulis itu sendiri. Makanya, aku berusaha membranding diri aku tuh sebagai pribadi yang cerdas. Karena penulis itu selain cuma nulis, tulisannya itu juga harus berbobot dan memiliki informasi yang akurat dan valid. Jadi tidak hanya asal-asalan menulis, begitu. Nah, selanjutnya bagaimana personal branding aku menurut konsep utama, 8 konsep dari Peter Montoya. Nah, Peter Montoya mencetuskan ada 8 konsep personal branding. Yaitu yang pertama adalah spesialisasi, kedua adalah kepemimpinan, yang ketiga adalah kepribadian, keempat perbedaan, kelima visibilitas, keenam kesatuan, ketujuh keteguhan, dan terakhir adalah nama baik. Nah, dari 8 konsep utama ini, setidaknya aku sudah ada 5 konsep yang aku bisa pegang untuk saat ini. Apa aja itu? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, konsep yang pertama aku pegang yaitu adalah spesialisasi. Pada spesialisasi ini tuh, aku menspesialisasikan diri aku atau mengkhususkan bagaimana aku membranding personal aku melalui ability atau kemampuan aku dalam menulis, sudah aku sebutkan tadi. Yang kedua adalah kepribadian. Nah, sesuai dengan spesialisasi aku membranding diri aku untuk menonjolkan pribadi aku yang cerdas, karena sudah aku sebutkan tadi kalau penulis itu biasanya dituntut untuk cerdas, dan sehingga tulisannya itu mencerminkan bagaimana diri personalnya seorang penulis itu. Dan yang ketiga adalah perbedaan. Apa sih yang membedakan tulisan aku dibandingkan dengan tulisan penulis-penulis lain? Jadi teman-teman, aku itu suka dalam tulisan aku, dalam narasi yang aku tulis itu aku suka menggunakan rima di akhir setiap kalimat dalam narasi aku. Kenapa? Karena menurut aku tulisan yang menggunakan rima itu tuh tulisan yang sangat cantik dan sangat bagus gitu. Itu mengapa aku mengatakan mengapa perbedaan aku di antara penulis lain, karena tulisan aku tuh dalam narasinya lebih banyak menggunakan rima. Keempat yaitu visibilitas atau konsistensi. Untuk saat ini mungkin memang aku agak susah untuk konsisten untuk terus menulis karena kesibukan kuliah dan kegiatan lainnya. Tapi aku tetap berusaha untuk tetap menulis walaupun misalnya sebulan sekali, atau kalau paling lama sebulan sekali, paling cepat mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali begitu. Dan yang terakhir adalah kesatuan. Nah, ini bagaimana aku sebagai seorang branding diri aku sebagai seorang penulis
yang dituntut untuk cerdas, tapi tetap sejalan dengan etika dan moral yang ada. Jadi selain aku membranding diri aku sebagai seorang penulis yang cerdas, itu juga harus bersejalan dengan etika dan moral yang selama ini sudah aku pelajari dan aku pegang, begitu. Nah, dari 8 konsep utama personal branding dari Peter Montoya, aku sudah memegang setidaknya 5 dari 8. Nah, kenapa sih yang 2 lagi tuh aku saat ini masih belum bisa aku penuhi atau aku jalani? Yang pertama, yang itu ada tadi kepemimpinan. Aku mengakui kalau aku tidak punya jiwa kepemimpinan, jadi aku tidak bisa membranding diri aku itu sebagai seorang pemimpin. Dan yang kedua itu adalah nama baik. Nama baik ini adalah hasil dari branding yang sudah kita lakukan secara konsisten. Nah, karena aku konsistensi aku tuh masih sangat belum terlalu konsisten, jadi aku belum bisa mendapatkan hasil dari branding aku, yaitu nama baik. Oke, sekian penjelasan aku atau cerita aku mengenai ketertarikan atau passion aku dan bagaimana aku membranding personal aku, dan lalu mengaitkannya dengan konsep personal branding dari Peter Montoya. Aku berharap suatu saat nanti mungkin semua konsep utama Peter Montoya itu bisa aku jalani. Semoga aku bisa menjadi penulis yang sesuai aku harapkan selama ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.